Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Nurdiana, NPM 221055201011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi mengenai Java Programming Language. Baiklah, yang pertama saya akan masuk pada poin-poin besar garis pembahasannya. Yang pertama ada sejarah perkembangan dari Java Programming Language. Yang kedua karakteristiknya. Yang ketiga ada kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat terdapat framework pada Java. Dan yang terakhir adalah pemrograman prosedural pada Java. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu sejarah perkembangan dari Java. Pada awalnya Java ini dikembangkan untuk teknologi dari televisi interaktif, tapi ternyata teknologinya ini terlalu maju untuk televisi kabel digital pada saat itu. Nah, sejarahnya dimulai dari James Gosling beserta para timnya yang disebut dengan The Green Team yang memprakarsai proyek untuk mengembangkan bahasa untuk perangkat digital seperti set-top box, televisi, dan lainnya. Nah, ini dia James Gosling yang disebut dengan Bapak Java. Java dikembangkan pada tahun 1995 dan diprakarsai oleh The Green Team tadi yang isinya adalah Mike Sheridan dan juga Patrick Newton. Java dirancang untuk embedded system atau sistem tertanam pada perangkat elektronik. Awalnya Java ini diberi nama Greentalk, tapi kemudian namanya diganti menjadi Oak. Nah, karena Oak ini sudah diberi trademark oleh perusahaan lain, maka diubahlah namanya menjadi Java. Menurut James Gosling sendiri, Java itu merupakan kata yang sangat unik dibanding dengan beberapa kata lainnya yang dipilih oleh anggota timnya. Nah, selain itu pemilihan kata Java ini juga terinspirasi dari Pulau Jawa. Bahasa Inggrisnya kan Java. Nah, Pulau Jawa itu adalah tempat di mana pertama kali kopi itu diproduksi. Makanya logo Java itu sebuah cangkir kopi panas gitu ya. Nah, Java ini pertama kali dirilis oleh Gosling di bawah Sun Microsystems. Nah, saat ini Sun Microsystems itu merupakan anak perusahaan dari Oracle Corporation. Nah, ini merupakan timeline sejarah perkembangan versi pada Java. Yang pertama adalah JDK Alpha Beta di tahun 1995. Nah, ini merupakan versi rilis pertama yang mengandung ketidakstabilan pada API dan ABI-nya, sehingga dikembangkan lagi update-nya pada tahun 1996 menjadi JDK 1.0 yang mempunyai codename Oak. Ini merupakan versi yang lebih stabilnya gitu ya. Nah, versi stabilnya itu sebenarnya pada JDK 1.02 yang disebut dengan Java 1. Kemudian pada tahun 1997 diupdate menjadi JDK 1.1. Nah, itu terdapat beberapa penambahan fitur baru. Kemudian pada tahun 1998 diubah dari JDK menjadi J2SE. Itu artinya Java 2 Platform Standard Edition yang mempunyai codename Playground. Nah, kemudian pada tahun 2000 Java ini dikembangkan lagi menjadi versi J2SE 1.3 yang mempunyai codename Kestrel dengan penambahan beberapa fitur terbaru. Kemudian kita lanjut sejarah perkembangannya pada tahun 2022 itu menjadi J2SE 1.4 yang mempunyai codename Merlin. Nah, ini merupakan versi pertama Java yang dirilis di bawah Java Community Process. Kemudian pada tahun 2004 dikembangkan menjadi J2SE 5.0 yang mempunyai codename Tiger. Terdapat beberapa penambahan fitur baru serta perbaikan pada library-nya. Kemudian pada tahun 2006 itu J2SE berubah nama menjadi Java SE.
yaitu Java SE 6.0 yang mempunyai codename Mustang. Nah, terdapat beberapa penambahan fitur serta perilisan update untuk memperbaiki bug. Kemudian pada tahun 2011 diupdate menjadi Java SE 7.0 yang mempunyai codename Dolphin, merupakan versi default yang dapat diunduh di website java.com sejak April 2012. Kemudian pada tahun 2014 ini terakhir kalinya Java mempunyai codename yaitu Spider. Adalah sebuah versi default Java yang dapat diunduh sejak Oktober 2014 di website java.com. Kemudian pada tahun 2017 itu diupdate menjadi Java SE 9.0 yang dirancang untuk memiliki versi dukungan yang lebih baik ya, serta memiliki beberapa tambahan fitur lainnya. Kemudian pada tahun 2018 pada bulan Maret itu dikembangkan menjadi Java SE 10. Itu dirilis untuk menghapus tipe data primitif untuk mendukung kumpulan data besar. Kemudian pada tahun yang sama pada bulan Septembernya itu dirilis Java SE 11 dengan penambahan 7 fitur terbaru. Nah, untuk tahun 2019 pada bulan Maretnya itu terdapat 6 fitur terbaru tambahannya yang menjadi Java SE 12. Kemudian pada bulan September 2019-nya menjadi Java SE 13. Itu pastinya terdapat penambahan beberapa fitur dan memperbaiki beberapa bugs ya. Kemudian pada tahun 2020 menjadi Java SE 14 pada bulan Maretnya. Kemudian September 2020 menjadi Java SE 15. Pada tahun 2021 Maret Java SE 16 dan September 2021 menjadi Java SE 17. Dan versi terbarunya adalah Java SE 18 yang dirilis pada Maret 2022. Kemudian kita akan membahas tentang karakteristik Java Programming Language. Para pencipta Java menggambarkan Java dengan sifat-sifat berikut ini. Ada 12 karakteristik dari Java ya. Yang pertama object oriented, artinya berorientasi pada objek. Nah, kita ini dapat mengatur aplikasi sebagai kombinasi dari berbagai tipe objek yang menggabungkan data maupun sifat. Jadi semuanya itu dalam Java adalah sebuah objek. Yang kedua adalah karakteristik dari Java itu simple. Artinya Java sangat mudah dipahami karena adanya automatic garbage collection dan sintaknya itu berdasarkan C++. Jadi dia itu sangat sederhana. Kemudian yang ketiga adalah secure. Artinya Java ini sangatlah aman karena mengandung class loader, bytecode verifier, serta security manager. Yang keempat, Java ini platform independen. Artinya Java ini dapat dijalankan pada platform manapun. Seperti yang kita kenal istilahnya dengan WORA, write once, run anywhere. Kemudian yang kelima adalah robust ataupun artinya strong, kuat. Java ini menggunakan manajemen memori yang kuat karena adanya exception handling serta mekanisme type checking. Yang keenam, Java ini portable karena yang tadi ya, kita dapat gunakan Java itu di platform manapun, write once, run anywhere. Kemudian yang ke-8 adalah dinamis. Java mendukung kelas yang dinamis gitu ya, berdasarkan permintaan serta mendukung fungsi dari native language. Kemudian selanjutnya adalah architecture neutral, artinya pada arsitektural 32 bit maupun 64 bit Java itu sama-sama memakan 4 memori. Kemudian karakteristiknya yang
Selanjutnya adalah interpreted. Java adalah sebuah bahasa pemrograman yang terinterpretasi. Java ini mengeksekusi instruksi secara langsung tanpa harus mengompil ke dalam mesin language terlebih dahulu. Kemudian next adalah high performance. Kenapa Java disebut high performance? Karena Java ini mengandung bytecode. Bytecode pada Java ini sifatnya close ataupun dekat dengan native language. Kemudian Java ini bersifat multi-threaded atau multi-utas. Program Java ini dapat menangani banyak task, banyak tugas pada satu waktu sehingga dapat mengurangi beban memori. Kemudian Java ini sifatnya terdistribusi, artinya Java memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi terdistribusi di dalamnya. Next, kita akan lanjut pada kelebihan Java Programming Language. Yang pertama, Java itu simple. Seperti yang kita bahas sebelumnya pada karakteristik Java, Java ini kan mengeliminasi fitur kompleks lain pada bahasa C dan C++. Jadi sintaksnya itu lebih simple dan gampang dipahami. Yang kedua, Java itu ekonomis. Artinya program Java ini dapat dijalankan pada mesin manapun sehingga dapat mengurangi cost ataupun biaya pengembangan secara signifikan. Yang ketiga, Java ini dia portable karena program Java tidak perlu dijalankan pada satu hardware khusus. Ini karena adanya sifat Java yang platform independen. Kemudian Java ini stabil karena menerima rilisan update secara berkala untuk mengeliminasi berbagai bug. Yang kelima, komunitas pendukung yang besar. Jadi Java ini memiliki komunitas pendukung yang besar guna mendukung proses debugging seperti yang ada pada website Stack Overflow. Kemudian yang terakhir adalah alokasi memori. Pada Java itu membedakan memori menjadi dua, yaitu heap area dan stack area. JVM mengalokasikan memori berdasarkan kebutuhan. Next, kita bahas kekurangan pada Java Programming Language. Yang pertama, lambat atau slow dibandingkan dari bahasa pemrograman C dan C++. Karena JVM memiliki fungsi backend lain yang dapat mengurangi kecepatan dari program Java itu sendiri. Yang kedua, GUI-nya kurang interaktif. Nah, Java ini tidak memungkinkan tampilan yang interaktif ataupun kurang menarik ya tampilannya si Java ini karena GUI buildernya itu masih kurang frameworknya. Nah, yang ketiga, tidak adanya backup. Jadi Java ini tidak memfasilitasi penggunanya untuk melakukan backup data. Next, boros memori karena Java itu memakan banyak memori dibandingkan bahasa C dan C++. Karena memori manajemennya masih kurang. Yang kelima, sintaks yang kompleks. Jadi Java ini memiliki gaya penulisan sintaks yang lebih panjang dibanding bahasa lainnya. Jadi di sini saya punya contohnya nih, a simple input word required us to write 2 lines of code. Jadi sebuah input yang sangat simple ya sebenarnya itu bisa disamakan dengan scanf pada bahasa lain, tapi di Java dia menjadi sangat panjang sintaksnya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah lisensi komersilnya itu berbayar. Oracle mulai mengumumkan bahwa lisensi untuk komersilnya itu akan dikenakan biaya pada versi Java 11 maupun di atasnya. Next, kita akan bahas framework pada Java. Yang pertama ada Spring. Spring ini digunakan untuk mengurangi kompleksitas dari pengembangan aplikasi pada grade enterprise. Nah, Spring ini mendukung fitur untuk web aplikasi development serta membantu menciptakan JEE. Yang kedua, Hibernate. Hibernate ini digunakan untuk memetakan ya, mapping
sebuah domain model dengan OOP kepada sebuah relational database. Yang ketiga ada framework Play. Play adalah sebuah framework open source. Jadi dia open source digunakan untuk membuat aplikasi web yang membutuhkan pembuatan konten, content creating, serta aplikasi Java ataupun skala lainnya. Play menggunakan arsitektur MVC ya, Model View Controller. Kemudian adalah Apache Struts. Apache Struts ini sebuah framework open source juga yang digunakan untuk membuat aplikasi web Java yang lebih modern serta menarik. Kemudian ada Drop Wizard. Drop Wizard ini adalah sebuah framework yang lightweight, mendukung beberapa fitur konfigurasi lanjutan seperti logging, application metrics, dan lainnya. Kemudian ada Google Web Toolkit. Ini dikembangkan oleh Google untuk menciptakan aplikasi Java yang lebih elegan. Nah, framework ini dapat mengonversi kode-kode Java menjadi kode JavaScript. Yang terakhir adalah pemrograman prosedural pada Java. Untuk pemrograman prosedural pada Java yang saya ketahui itu kurang lebih ada 3. Jadi Java ini kan OOP, tapi ternyata dalam pengimplementasiannya masih terdapat unsur-unsur pemrograman prosedural. Yang pertama itu seperti mendeklarasikan variabel. Jadi di sini contohnya kita mendeklarasikan variabel x, nilainya itu 5. Jadi ini merupakan contoh dari pemrograman prosedural. Yang kedua adalah pendefinisian fungsi ataupun metode. Nah, di sini contohnya public static void users. Sebuah fungsi itu kan termasuk cara kita untuk membagi sebuah program kepada part-part yang lebih kecil gitu ya. Jadi pembagian inilah yang dinilai sebagai pemrograman prosedural. Terus yang ketiga adalah penggunaan struktur kontrol. Jadi struktur kontrol ini kan dia membantu untuk mengarahkan sebuah program ya. Jadi contohnya di sini adalah penggunaan looping ataupun pengkondisian if else ya. Di sini contohnya if else. Gitu. Jadi kurang lebih 3 poin ini yang saya ketahui untuk pemrograman prosedural pada Java. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai Java Programming Language. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan pada presentasi saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.